Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang saya cintai, berbicara mengenai bulan Ramadan adalah berbicara mengenai sebuah bulan yang mana bulan ini adalah satu-satunya bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bulan penuh berkah ini adalah bulan yang sangat mulia, yang sangat tidak ada duanya, yang mana pada bulan ini segala dosa diberikan keampunan dan ada banyak sekali ladang-ladang pahala yang dapat kita gapai. Hadirin yang saya muliakan, kita semua tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan spesial yang mana pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu surga juga dibuka, sementara pintu-pintu neraka jahanam ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan-setan dibelenggu dan juga pahala dari puasa Ramadan ini dilipat gandakan melebihi dari pahala-pahala amal-amalan yang lainnya. Hadirin yang saya cintai, terkait kelebihan ataupun keistimewaan daripada puasa Ramadan, setidaknya ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwasanya puasa Ramadan itu berbeda dari amalan-amalan yang lain. Yang mana kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW, kullu amali bani Adam yudha'af. Artinya setiap amalan, perbuatan ataupun kebaikan dari setiap anak manusia dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu asyru amsalha ila 700. Dari 10 kali lipat bisa sampai 700 kali lipat. Artinya ada hitungan-hitungan ataupun peraturan dalam penghitungan pahala dari amal-amalan yang kita lakukan. Tetapi kalau kita lihat kelanjutan dari hadis tersebut, qala Allahu azza wa jalla illa shaum fa innahu li fa ana ajzi bih. Kecuali puasa, karena puasa itu untukku maka akulah yang akan memberikan pahala baginya. Artinya kalau kita berusaha memahami hadis ini, ketika seorang bersedekah, mungkin dia bersedekah dengan 100.000 rupiah, bisa jadi itu akan diganti oleh Allah SWT sebesar 10 kali lipat atau mungkin sampai 700 kali lipat. Tetapi tidak demikian dengan puasa. Untuk puasa ini tidak ada batasan. Bisa jadi tak terhingga pahala daripada puasa ini. Kemudian poin kedua yang dapat kita sebutkan terkait keistimewaan puasa bulan Ramadan ini adalah bahwasanya puasa itu adalah perisai. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnah." Artinya puasa itu adalah perisai. Mengapa dikatakan perisai? Karena puasa ini membatasi seseorang ataupun menahan seseorang dari berbuat hal-hal yang tidak baik. Bahkan dikatakan juga di dalam hadis, apabila seorang sedang berpuasa, kemudian ada orang yang orang yang menghinanya ataupun melakukan sesuatu yang tidak ia sukai, maka hendaklah orang itu mengatakan inni shaim. Orang itu hendaklah mengatakan saya berpuasa, baik di dalam hatinya juga bisa diucapkan secara lisan. Artinya apa? Kita lihat bahwasanya puasa itu adalah salah satu sarana ataupun media yang mana dari sini seorang muslim bisa berlatih, bisa mentarbiyah dirinya sendiri untuk bisa menjadi muslim yang lebih baik lagi. Karena itu pula kita lihat bahwasanya ada sebuah hadis yang menerangkan bahwasanya orang yang berpuasa walam yada' qaulaz zur katanya, dan dia berpuasa tetapi tidak meninggalkan perkataan yang bohong, perbuatan yang seperti itu juga, la hajata lillahi ayyadha'a ta'amahu wa syarabah, maka tidak ada hajat, tidak ada perlunya bagi Allah untuk menilai lapar dan juga hausnya orang itu. Artinya puasa bukan hanya sekedar puasa, tapi puasa adalah semacam media ataupun jalan untuk kita membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dapat
merusak pahala dari puasa itu sendiri. Maka karena itulah dikatakan as-siyamu junnah. Sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Kemudian keistimewaan yang lain daripada puasa adalah bahwasanya puasa juga dapat menjadi kafarah ataupun penghapus bagi dosa-dosa kita yang telah lampau. Dalam sebuah hadis masyhur yang sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Artinya, barang siapa yang berpuasa, dalam lafaz lainnya man qama, barang siapa yang menghidupnya malam-malam pada bulan Ramadan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan juga dengan penuh harap akan pahala dari puasa itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunilah baginya dosa-dosanya yang telah lampau. Masya Allah, kita lihat bagaimana besarnya keistimewaan daripada puasa Ramadan ini. Kemudian keistimewaan yang lain daripada puasa Ramadan adalah bahwasanya puasa itu adalah salah satu sebab akan syafaat pada hari kiamat. Ada hadis lain yang menyebutkan bahwasanya Al-Quran was-siyamu yashfi'ani yaumal qiyamah. Artinya Al-Quran dan puasa itu dapat memberi syafaat kepada orang yang membacanya untuk Al-Quran dan juga yang melakukannya untuk puasa pada hari kiamat nanti. Semoga kita semua diberikan syafaat ini, amin ya rabbal alamin. Kemudian keistimewaan yang lain daripada puasa Ramadan adalah bahwasanya nanti di hari akhirat nanti, di antara pintu surga ada salah satu pintu yang namanya Rayyan. Innalil jannah baban yuqalu lahu Rayyan, katanya. Jadi pintu surga itu memiliki banyak pintu. Nah, salah satu pintunya bernama Rayyan. Rayyan ini dikhususkan bagi orang-orang yang pada masa hidupnya selalu mendawamkan puasa. Demikianlah mungkin beberapa keistimewaan ataupun kelebihan daripada puasa yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya kalau kita lihat lagi, lebih menjauh lagi, banyak sekali kelebihan ataupun keistimewaan yang bisa kita ambil. Salah satunya juga adalah bagaimana puasa ini dapat mentarbiah kita ataupun mendidik kita dalam menahan keinginan-keinginan kita. Dan juga kita lihat bahwasanya puasa ini menyamakan status sosial. Artinya semua orang akan menahan lapar, tidak melihat apakah dia orang kaya atau orang miskin atau orang yang punya, yang tidak punya, orang yang dalam kondisi apapun dia merasakan hal yang sama. Artinya kita berbagi perasaan dengan muslim yang lain. Ini adalah salah satu sisi yang mungkin kita tarik atau bisa kita ambil dari puasa Ramadan itu, puasa Ramadan ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan syafaat pada hari kiamat nanti karena kita menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.